Halo, selamat pagi. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Surati Febrianingsih dari jurusan Hospitality Business dengan NIM 13412410002. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana hidup saya yang akan dikaitkan dengan metode SMART dan juga metode ampuh. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai metode SMART dan juga ampuh, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hasil dari Leamika Profiling saya. Jadi saya mendapat level 3 atau rata-rata pada karakter leadership, entrepreneurship, analytical thinking, interpersonal relation, communication skills, dan juga achievement. Lalu saya mendapat level 4 di karakter maturity. Dari hasil Leamika Profiling terdapat kesimpulan bahwa di situ saya merupakan orang yang mampu mendengarkan, menerima, dan juga mengerjakan tugas dengan baik tanpa memberikan tanggapan negatif ataupun seperti mengeluh seperti itu. Lalu ada hal-hal yang perlu ditingkatkan seperti cara saya berkomunikasi dan juga bagaimana keterlibatan saya di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SMART method yang sudah dikaitkan dengan rencana hidup saya. Yang pertama, spesifik. Yang pertama, saya ingin membangun relasi dan juga skill komunikasi. Hal itu saya lakukan melalui kegiatan yang saya ikuti di dalam kampus seperti kepanitiaan, organisasi. Selain itu, saya juga ingin mengikuti volunteer di luar kampus. Lalu yang kedua, saya memiliki tujuan untuk tidak mengulang mata kuliah. Dan saya juga memiliki tujuan untuk mendapat IPK atau lulus dengan IPK di atas 3,5. Yang ketiga, saya memiliki tujuan untuk magang di Kemendikbudristek. Dan yang terakhir, saya ingin bekerja di perusahaan bidang hospitality. Hal ini agar saya mengetahui bagaimana sebenarnya dunia hospitality itu berjalan, bagaimana dengan sistem operasionalnya, dan juga agar saya tahu bagaimana dunia kerja itu sebenarnya, seperti itu. Selanjutnya adalah measurable. Yang pertama, saya mengikuti organisasi internal di kampus. Lalu yang kedua, saya mendapat nilai di atas C di berbagai mata kuliah. Lalu yang ketiga, saya akan mencari pengalaman dan juga prestasi untuk mengisi CV saya, sehingga dapat mendukung saya ketika saya ingin magang ataupun mencari kerja. Lalu yang keempat, saya akan melakukan riset dan mengirim lamaran ke perusahaan hospitality. Nah, CV yang sudah saya buat tadi yang berisi mengenai pengalaman dan juga prestasi akan mendukung saya agar diterima di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah attainable. Yang pertama, saya akan menyusun waktu untuk belajar, kepanitiaan, dan juga lomba. Biasanya saya akan menyusun sebuah to-do list untuk mengatur waktu saya. Lalu yang kedua, saya akan mengurangi waktu untuk main dan menambah waktu untuk belajar. Yang ketiga, saya akan mengikuti perlombaan dan juga seleksi kepanitiaan. Selain itu, saya juga akan mengikuti seminar ataupun workshop yang sekiranya bisa menambah relasi dan juga soft skill saya. Lalu setelahnya ada relevan. Yang pertama, saya akan berorganisasi sekaligus mencari relasi. Lalu yang kedua, saya akan membuat ringkasan materi sebelum UTS maupun UAS. Hal tersebut agar saya dapat mengingat kembali materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Lalu yang ketiga, saya akan mencari informasi dan juga rekomendasi perusahaan yang bergerak di bidang hospitality, bisa melalui kakak tingkat saya yang sudah magang ataupun bertanya melalui dosen. Yang terakhir adalah time base. Nah, saya akan memaksimalkan untuk melakukan seluruh goal saya itu selama masa perkuliahan. Yang pertama, memaksimalkan membangun relasi dan juga soft skill. Yang kedua, saya akan memaksimalkan nilai akademik saya agar terus meningkat di tiap semesternya. Lalu yang ketiga, saya akan mempersiapkan CV dan mulai magang di semester 2. Dan yang terakhir, saya akan menyiapkan prestasi melalui lomba, magang, dan juga volunteer dan juga kepanitiaan dalam satu CV sehingga dapat mendukung saya di dunia kerja ke depannya. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai pengujian tujuan melalui metode ampuh. Yang pertama, dari sisi afektif. Saya akan merasa sangat terbantu jika tujuan saya tercapai, karena hal tersebut dapat mempermudah saya untuk di aspek pekerjaan ke depannya. Lalu yang kedua, dari sisi manfaat. Mengenai IPK, pengalaman magang, dan juga soft skill akan membantu saya ketika saya terjun di dunia kerja, sehingga saya tidak akan kaget dengan dunia kerja ke depannya. Lalu yang ketiga adalah peluang. Goals yang sudah saya tetapkan menurut saya masih bisa dicapai asalkan dengan usaha yang maksimal.
Lalu yang keempat, dari sisi urgensinya, goals yang saya buat dapat saya lakukan dalam waktu 4 tahun atau selama masa perkuliahan saya, sehingga saya dapat mempersiapkannya dengan matang. Lalu yang terakhir, yang kelima, dari sisi harmoni, goals yang saya buat, mereka akan saling terhubung ke depannya, sehingga dapat membantu saya di dunia kerja, seperti itu. Jadi kesimpulannya, goals yang sudah saya paparkan dari awal tadi akan saling berkaitan sehingga dapat mendukung saya untuk terjun ke dunia kerja ke depannya. Lalu, untuk kesimpulan dari Lea Mika Profiling, saya merupakan pribadi yang dapat diajak berdiskusi, mau mendengarkan, dan juga tidak mudah mengeluh. Tapi saya masih harus meningkatkan skill saya di bidang komunikasi dan juga bagaimana cara saya berbaur dengan teman-teman yang lainnya, seperti itu. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.